Barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sedemikian rupa bahwa semua manusia di dunia ini membuat perjuangan, membuat usaha atau kerja keras. Setiap manusia yang hidup di dunia ini semua berjuang, semua berusaha, semua bekerja, semua bersusah payah. Tidak ada yang santai-santai, senang-senang. Semuanya bekerja, semua membuat usaha dan semua berjuang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan kepada kita dalam Al-Quran, orang-orang terdahulu semua juga membuat usaha. Disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun berjuang atau berusaha ingin menjadi raja yang paling berkuasa. Qarun berjuang dan berusaha ingin menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Haman, yaitu menterinya Fir'aun, dia berjuang dan berusaha juga ingin menjadi orang yang paling dekat dengan raja. Kaum Madian, mereka berjuang ingin menjadi pengusaha yang maju. Kaum Samud, mereka berjuang ingin memiliki bangunan atau kota yang indah. Kaum Sabah, mereka berjuang ingin memiliki pertanian yang subur. Kaum Ad, mereka berjuang ingin memiliki badan yang sehat dan kuat. Shaddad, yaitu rajanya kaum Ad, dia berjuang ingin memiliki istana yang paling mewah di dunia ini. Kaum Nabi Nuh berjuang ingin menjadi golongan yang mayoritas. Kaum Nabi Lut berjuang ingin mendapatkan kepuasan yang maksimal di dalam hubungan seksual. Abu Jahal, Abu Lahab berjuang untuk menyatukan kaumnya, yaitu dia berpaham nasionalis. Jadi semua yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi perjuangan-perjuangan mereka yang disebutkan tadi adalah perjuangan yang menuju kepada kegagalan, perjuangan yang menuju kepada kehancuran di dunia ini, dan perjuangan yang menuju kepada siksanya Allah di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul ke atas mereka. Kepada kaum Madian diutus Nabi Syuaib, ke atas kaum Ad diutus Nabi Hud alaihissalam, ke atas kaum Samud diutus Nabi Saleh. Pada setiap kaum itu Allah utus nabi-nabi, dan setiap nabi menyeru mereka bahwa perjuangan yang benar di dunia ini adalah, yaitu perjuangan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan untuk mengamalkan agama di permukaan bumi ini. Mereka yang ikut kepada seruan nabinya, yaitu mengikuti perjuangan para nabinya, berjuang untuk mentaati Allah, berjuang untuk mewujudkan agama Allah di permukaan bumi ini. Mereka ikut kepada perjuangan para nabi, itulah mereka yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, dijayakan dan dimenangkan oleh Allah di dunia ini, dan di akhirat mereka dijamin akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadirin, kalau kita renungkan, bukan Fir'aun saja, bukan Nabi Musa saja yang susah payah dalam berjuang untuk menegakkan agama. Fir'aun pun susah payah juga. Bukan Nabi Soleh saja yang susah payah menegakkan agama.
Kaum Samud pun yang menentangnya dia susah payah juga. Bukan Nabi Syuaib saja yang susah payah untuk menegakkan agama. Kaum Madian pun, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, susah payah juga. Tapi susah payahnya para nabi dengan pengikut-pengikutnya, susah payah untuk menuju surganya Allah. Tapi susah payah musuh daripada nabi-nabi ini untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan para nabi saja yang bersusah payah untuk menuju surga. Jadi bukan hanya orang yang berjuang untuk ke surga saja yang susah payah. Untuk masuk neraka pun susah payah juga dunia. Tidak ada yang senang-senang. Tinggal terserah kepada kita. Allah telah menceritakan hal ini semua dalam Al-Quran. Mau memilih jalan yang mana di dunia ini? Mau susah payah untuk menuju surga Allah, atau mau susah payah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah ceritakan semua dalam Al-Quran. Perjuangan ini natijahnya hasilnya ini. Perjuangan natijah hasilnya ini. Perjuangan para nabi dengan pengikut-pengikutnya hasilnya adalah kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Mereka musuh nabi-nabi bukan tinggal diam, mereka juga kerja keras. Bahkan kadang-kadang lebih capek. Bukan Nabi Musa saja yang capek, Fir'aun pun capek juga. Kadang-kadang Fir'aun juga untuk mencapai cita-citanya kurang makan, kurang tidur. Cuman natijahnya beda hasilnya. Hadirin, kalau berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, antara nabi dengan musuh-musuhnya, bukan yang mengikuti nabi-nabi saja dalam peperangan itu payah, letih, luka, buntung tangan, buntung kaki, bahkan kadang-kadang terkorban nyawanya. Bukan di pihak kaum muslimin saja, di pihak orang yang menentang pun, di orang kafir sama juga. Mereka pun sama juga capek, sama juga letih, sama juga kadang-kadang buntung tangan, buntung kaki, bahkan sama-sama juga terbunuh. Tetapi hasilnya berbeda. Sewaktu selesai peperangan Uhud, Abu Sufyan, pemimpin tentara kafir, sempat berjumpa dengan Sayyidina Umar dari kejauhan, dari atas kuda. Maka Abu Sufyan berseru kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar," dia bilang, "hari ini kita sama-sama, hari ini kita draw, hari ini kita seri, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang." Kata Sayyidina Umar, "Apa maksud kamu sama-sama, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang? Draw, apa maksud kamu?" Jawab Abu Sufyan, "Dulu di dalam peperangan Badar, pihak kami mati 70. Dan sekarang dalam perang Uhud, pihak kamu orang Islam mati 70. Jadi 70-70. Tidak beda, kita sama sekarang seri." Tapi jawab Sayyidina Umar apa? Jauh-jauh berbeda antara bumi dan langit. Tidak sama, jauh. Kata Abu Sufyan, apa bedanya? 70 dari pihak kami dalam perang Badar mati, terbunuh. Sekarang dalam perang Uhud 70 daripada kamu mati, terbunuh. Apa bedanya? Jawab sahabatnya, berbeda. Kata sahabat, apa bedanya? Jawab Sayyidina Umar, qatluna fil jannah wa qatlukum fil nar. 70 daripada pihak kami orang Islam syahid dalam perang Uhud masuk surga. Tapi 70 daripada pihak kamu dalam perang Badar mati masuk neraka. Jadi hadirin, ini jelas dan nyata. Bukan orang yang menuju surga saja susah payah, orang yang bakal menuju neraka pun susah payah juga. Lihat orang-orang kafir di hari ini, bukan tinggal diam, dia pun bekerja juga. Ada yang dalam bidang pertanian, ada yang di bidang perdagangan, ada yang di bidang politik dan kekuasaan, ada yang di bidang pembangunan, ada yang di bidang industri, teknologi dan sebagainya. Mereka capek juga, susah payah juga, bahkan lembur lagi, tambah lagi kerja. Bukan orang yang senang-senang, tetapi susah payah mereka adalah semuanya untuk menuju azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi terserah kepada kita hadirin ya. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan tugas kepada kita, memberikan kerja kepada kita, memberikan usaha kepada kita, yaitu usaha agama. Bagaimana menghidupkan agama di seluruh pelosok permukaan bumi ini, bagaimana mendatangkan agama ke setiap manusia yang ada di dunia ini. Ini tugas kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia untuk membuat usaha. Apa usahanya? Itu mengajak mereka berbuat baik dan mencegah mereka daripada berbuat mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan usaha ini, memang kita susah payah, ada capek, ada masalah, tetapi capeknya, susahnya, masalahnya untuk membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau pegang kerja ini, Allah akan sibukkan juga. Mungkin kita sibuk dalam perdagangan, mungkin kita sibuk dalam pertanian, mungkin kita sibuk dalam pembangunan, dan tinggalkan agama. Berhasil mungkin dalam pembangunan, berhasil dalam pertanian, tinggalkan agama. Perjuangannya adalah menuju kepada kegagalan, menuju azabnya Allah dunia dan akhirat dunia. Fir'aun dia bekerja keras, ingin menjadi raja yang paling berkuasa. Karena dia bekerja keras, pepatah Arab mengatakan man jadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh Allah akan beri. Karena dia sungguh-sungguh ingin menjadi raja yang paling berkuasa, Allah beri. Allah jadikan dia raja yang paling berkuasa. Bukan saja memproklamirkan dirinya sebagai raja, sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Rakyatnya itu mengakui demikian juga. Dia berhasil dituhankan oleh masyarakatnya, raja yang berkuasa. Tetapi apa akhirnya hadirin? Setelah dia berkuasa, setelah dia tuhankan oleh masyarakatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dia di dunia ini, dan di akhirat bakal disiksa untuk selama-lamanya. Karun dia berjuang juga menjadi orang yang terkaya, bekerja keras, menjaga wajad, siapa yang sungguh-sungguh Allah beri. Karena dia kerja keras sungguh-sungguh Allah beri, dia menjadi orang yang terkaya di waktu itu. Dia Nabi Musa menyuruh dia untuk mentaati Allah, dia menolak. Disangkanya kejayaan ada dalam kekayaan, terus berusaha mengumpul-ngumpul harta. Betul dia menjadi orang yang terkaya di waktu itu, banyak hartanya, tapi apa natijahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Karun di dalam tanah hadinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun di lautan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Karun di daratan hadirin. Dan di akhirat bakal mendapat siksa untuk selama-lamanya. Kaum Madian dia berjuang ingin menjadi orang yang paling maju dalam perdagangan, dengan menjalankan berbagai macam kerisikan-kerisikan riba dan sebagainya. Dia berhasil menjadi pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha yang maju. Allah utus kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam, menyeru bahwa kejayaan ada dalam mentaati Allah, dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak, dan mereka berhasil menjadi pedagang-pedagang besar. Tapi apa hasilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan azab kepada mereka di dunia ini dengan diturunkan hujan api hadirinnya. Dibinasakan di dunia semuanya, dan di akhirat bakal mendapat siksa untuk selama-lamanya. Demikian juga kaum Sabah, dia berjuang dalam bidang pertanian. Allah utus 4 orang nabi kepada kaum Sabah untuk mentaati Allah, bahwa kejayaan ada dalam mentaati Allah, dalam agama. Mereka menolak, tidak mau, sibuk saja dalam bertani, mencari bibit-bibit unggul, mencari sistem irigasi yang paling modern, yang paling bagus. Dia berhasil
memiliki kebun-kebun yang subur, sehingga disebutkan apabila kita masuk ke kebun kaum Saba dengan membawa keranjang kosong di atas kepala kita, begitu keluar itu keranjang penuh dengan buah-buahan hadapnya. Saking suburnya, tidak memetik buah, tapi keluar dari kebun tersebut. Tapi apa akhirnya hadapnya? Dia juga dikenakan azab, dibobolkan daripada irigasinya. Tanah negeri yang tadinya subur makmur, tumbuh pohon-pohon yang berbuah manis, menjadi negeri yang kering kerontang, dan tumbuh di atasnya pohon-pohon berduri yang berbuah pahit, dan mereka di akhir akan disiksa untuk selama-lamanya. Demikian juga kaum Ad, mereka berjuang untuk menyehatkan badannya, menguatkan badannya, kerjanya pagi, siang, sore, malam, berolahraga terus menguatkan diri. Allah beri dia menjadi orang yang begitu kuat, memiliki badan yang besar, tingginya 30 meter, lebar dadanya antara 7 sampai 8 meter. Kekuatannya dia bisa mencabut pohon korma dengan tangan kosong, dan dia bisa membelah batu dengan tangan kosong. Allah beri. Allah utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam bahwa kejayaan adalah mentaati Allah. Dalam agama mereka tidak mau. Mereka tetap berpikir kejayaan ada dalam badan yang sehat, badan yang kuat. Kerjanya ada mengadakan pertandingan-pertandingan. Siapa yang juara itu yang dapat piala. Tapi apa akhirnya hadirin? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka di dunia ini, yaitu angin sor-sor, angin yang dingin, meniup 7 hari 7 malam, sehingga mereka semua bergelimpangan mati semuanya. Hadirin, itulah semua perjuangan-perjuangan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dunia ini tempat berjuang, tempat berusaha. Tetapi ada orang yang berjuang susah payah untuk menuju neraka, dan ada orang yang susah payah berjuang untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kita disodorkan usaha Rasulullah SAW, usaha agama, menyuruh manusia untuk taat kepada Allah, untuk menghidupkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak mau mengambil kerja ini, pasti Allah akan sibukkan juga kita, akan dicapaikan juga dalam bidang-bidang yang lain. Kalau kita tidak mau susah payah menuju surganya Allah, Allah akan susah payahkan kita menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, maksud kita kumpul-kumpul di sini adalah untuk menyadarkan diri kita supaya mengambil usaha ini, mengambil kerja ini. Kerja ini akan membawa kepada kita kejayaan dunia dan akhirat. Sementara orang berpikir kalau kita sibuk dalam kerja agama saja, bagaimana masalah keperluan kita, makan minum kita, perumahan kita yang terkenal sekarang dengan sandang, pangan, papan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ceritakan juga dalam Al-Quran, mereka-mereka yang sibuk dalam usaha agama, Allah mudahkan dalam mencapai keperluan-keperluannya. Dari segi makan, minum, pakaian, perumahan, Allah mudahkan. Allah tidak akan susahkan. Allah penuhi juga segala keperluan-keperluannya, sebagaimana Allah telah penuhi keperluan para nabi dengan pengikut-pengikutnya. Bahkan hadirin yang mulia, kalau kita sibuk sungguh-sungguh di dalam usaha menegakkan agama ini, sehingga tidak sempat masalah mencari rezeki dan sebagainya, Allah datangkan rezeki tanpa hisab kepada kita, hadirin ya. Allah berikan dalam Al-Quran, Bani Israel sewaktu mereka bersama Nabi Musa alaihissalam memperjuangkan agama, dapat ujian daripada Allah, tersesat di lembah Tih, lembah yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada pohon, negeri kering kerontang, panas matahari terik menyorot. Tapi karena mereka sedang memperjuangkan agama, sibuk dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk menyelamatkan mereka daripada sengatan sinar matahari, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan awan. Wa jalalna alaikumul ghamama, kami kirimkan, kami payungkan awan ke atas kamu. Jadi untuk menyelamatkan Bani Israel sewaktu sesat di lembah Tih bersama Nabi Musa daripada sengatan matahari, Allah kirimkan awan memayung.
Berapa lama mereka tersesat? 40 tahun. Maka awan memayungi mereka supaya tidak kepanasan. 40 tahun awan itu memayungi hidupnya, sehingga mereka tidak perlu punya rumah, tidak perlu punya bangunan, karena ada awan yang memayungi mereka. Tapi bagaimana dengan makan minumnya? Tidak bisa melakukan pertanian, tidak ada perdagangan, padang pasir kering. Karena mereka sedang sibuk memperjuangkan agama, Allah mudahkan untuk makanan, yaitu Allah supply daripada langit mana wa salwa. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Kami turunkan kepada kamu makanan yang siap santap, mana wa salwa. 40 tahun Bani Israel di lembah Tih tidak bertani, tidak berdagang, tidak kerja, tapi mereka sibuk dalam menegakkan agama Allah. Allah turunkan makanan yang siap santap, disuplai daripada langit, hadirin ya. Ini bukan dongeng, kisah nyata dicantumkan dalam Al-Quran. Tapi mereka juga perlu air untuk minum, untuk cuci, untuk mandi dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke atas batu. Faqulna drib bi asaqal hajar. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke atas batu. Batu itu benda kering, tapi dengan kudratullah, dengan kuasa Allah, setelah batu itu dipukul dengan tongkat, keluar memancar 12 mata air. Selama 40 tahun dari batu yang kering ini memancarkan 12 mata air. Karena Bani Israel terdiri daripada 12 kabilah, dipenuhi daripada segi makanan, dari segi bangunan, dari segi minuman. Tapi ada masalah lain, masalah sandang. Tidak ada pabrik tekstil. Bagaimana? Di dalam tafsir disebutkan, selama Bani Israel tersesat di lembah Tih 40 tahun, pakaian yang dipakainya tidak rusak-rusak hadirnya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi masalah lain, selama 40 tahun itu banyak ibu-ibu Bani Israel yang melahirkan anak. Bagaimana dengan pakaian anaknya? Subhanallah, dalam tafsir disebutkan, karena mereka sedang sibuk memperjuangkan agama sewaktu mereka tersesat di lembah Tih, setiap ibu-ibu Bani Israel melahirkan anak, keluar daripada perut ibunya dengan pakaiannya, hadirin ya. Masalah lain lagi, pakaian bayi umur 1 tahun berbeda dengan 2 tahun, 2 tahun berbeda dengan 4 tahun. Bagaimana? Dengan kuasa Allah, dengan kudratullah, setiap anak ini besar, pakaiannya ikut besar juga, hadirin ya. Banyak binatang-binatang, hadirin yang mulia, yang mempunyai rumah di bawahnya kemana-mana. Dari mulai lahir dia sudah itu, semacam siput, ketam. Begitu dia membesar, pakaiannya atau rumahnya pun membesar juga. Allah berkuasa juga untuk manusia. Sengaja ini diceritakan dalam Al-Quran, kitab suci umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita jangan takut dari segi makan, minum, pakaian. Itu masalah kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah tegakkan agama, hadirin yang mulia. Tapi kita salah tersalah, hadirin mulia, sibuk dalam sadang, pangan, papan, agama ditinggalkan, hadirin mulia. Yang akhirnya hadirin dalam sadang, pangan, kesusahan, agama jauh daripada kita, hadirin mulia. Andai kata kita tegakkan agama dengan sempurna, kepentingan-kepentingan itu semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bukti yang nyata. Saudara-saudara kita yang telah mengorbankan waktunya, dirinya dan hartanya di jalan ini, sibuk dalam dakwah, hadirin yang mulia. Alhamdulillah, tidak jadi melarat, tidak jadi kesusahan, hadirin mulia. Allah penuhi juga. Sama juga dengan yang lain-lain makannya, dengan sibuk dagang, untuk kerja, sibuk bertani dan sebagainya, hadirin mulia. Tapi hadirin, ini sengaja kisah dibuat semikian oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan berarti kita harus tidak kerja, tidak tani, tidak dagang. Silahkan dagang, silahkan kerja, silahkan bertani. Tapi jangan seperti orang Islam sekarang, sibuk tani, sibuk dagang, sibuk kerja, tidak ada waktu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi-bagi, tidak berat, seumur hidup diminta hanya 4 bulan saja. Setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari. Kalau kita sungguh-sungguh cari ini, tidak akan jadi rugi dalam berdagang,
tidak akan jadi susah dalam bertani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada kita. Bagi orang-orang yang paham hadirnya mulia, mereka lebih mengurangi lagi untuk kerja dunianya, lebih memperbanyak lagi kerja agamanya. Ada saudara-saudara kita yang sudah bisa meluangkan waktu setiap tahun 4 bulan hadirnya mulia. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan hadirnya. Mereka juga punya anak, punya istri, tidak kelaparan, alhamdulillah. Cukup juga makan minumnya. Bahkan mereka mempunyai kelebihan. Selain cukup makan minum untuk keluarganya, mereka bisa berkunjung ke negeri-negeri lain hadirnya mulia. Kita yang pol-polan kerja dagang 12 bulan, boro-boro ke luar negeri kemana-mana, kadang-kadang untuk makan minum pun masih hutang lagi hadirnya. Hadirin, ambil kerja ini yang penuh dengan keberkahan. Allah telah berjanji, sebagaimana nanti dalam surga mereka mendapatkan rezeki daripada Allah, tidak kerja lagi, tidak usaha lagi, tidak ada lagi orang kerja itu di surga itu dagang, bertani, tidak ada. Semua tinggal senang-senang saja dengan kuasa Allah, dengan kudratullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan di dunia ini bagi mereka-mereka yang sibuk dalam usaha agama hadirnya mulia. Ambil kerja ini, ambil usaha ini, pasti Allah akan mudahkan kita. Allah akan jadikan dunia di bawah telapak kaki kita. Allah akan jadikan dunia berkhidmat kepada kita. InsyaAllah, bersedia para hadirin insyaAllah. Hadirin yang mulia, kita targetkan supaya kita bisa mengeluarkan jamaah 2.500 jamaah pada pertemuan ini. Dari laporan yang ada sekarang, baru kurang lebih 1.800 jamaah. Masih ada 700 jamaah yang kita kendaki. Maka kami harapkan masih ada lagi nanti bayan asar, bayan maghrib, bayan subuh. Tidaklah saudara-saudara, peras lagi setiap kita berusaha keluar 4 bulan dari istimewa ini. InsyaAllah, bersedia semua insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saudara. Allah mudahkan urusan-urusan kita insyaAllah. Allah keluarkan jamaah daripada jur ini hadirin. 2.500 jamaah atau lebih insyaAllah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.